Taib. Barakallahu fikum. Sekarang kita akan membahas hukum bacaan fama atani di surat An-Naml. Ya, dan hukum dha'fin, kata dha'fin dan dha'fan di dalam surat Ar-Rum. Ya, ini kita bisa lihat di Al-Qur'an surat An-Naml dan Ar-Rum ya. قرأ حفص قوله تعالى فما آتاني الله ya في سورة النمل الآية 36 بياء مفتوحة في آخره وصلا. Jadi ayat 36 daripada surat An-Naml ini pada kata atani Allah itu ini ada dalam pelafalannya ada ya-nya ya, jadi bukan dibaca fama atanillahu tapi apa fama ataniyallahu, memang ya-nya tidak ditulis namun dibaca kalau disambung. Kalau bacaannya disambung, maka ya-nya dibaca dengan harakat fathah biya'in maftuhah fi akhirih. Gimana? Fama ataniyallahu. Apa? Tuh. Ya begitu ya. Jadi begitulah cara membacanya dalam keadaan wasal. Ya. Fama ataniyallahu atau fama atanillahu. Fama ata ya, saya ingin memastikan saja dengan fokus ya. Ya, ataniyallah dalam keadaan apa ini? Shal, betul. Nah, namun dalam keadaan waqaf walahu fil waqfi wajhan. Ya. Bagi Imam Hafiz atau di dalam riwayat Hafiz, dalam keadaan waqaf dibaca dengan dua bentuk bacaan. Dibaca dengan dua cara. Yang pertama, itsbatul ya'i sakinatan. Sekali lagi, kalau ini dalam keadaan waqaf, tentu waqafnya waqaf apa? Ikhtibari atau ittirari. Kalau secara ikhtiyari ya, maka nampaknya ya tidak butuh untuk berhenti di sini. Ya. Nanti kita bahas insyaallah di bulan depan tentang masalah apa? Waqaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita. Ya, memberikan apa namanya? Kesehatan, ya, waktu dan luang, kesehatan dan dalam keadaan iman dan Islam insyaallah ya. Allah tetapkan kita istiqamah kita dalam ketaatan. Amin. Ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. 6. Jadi cara yang pertama apa? Itsbatul ya, menetapkan ya-nya. Jadi dalam keadaan waqaf, cara yang pertama adalah tetapkan ya-nya sakinatan dalam keadaan sukun. Fama atani. Coba. Betul, ya begitu caranya ya. Itu namanya apa? Itsbatul ya. Itsbatul ya sakinatan. Nah. Yang kedua hadzfuha. Cara yang kedua, dan ini dibolehkan. Makanya di sini ada kata-kata lahu, ayajuzu lahu. Ya, boleh. Dengan cara yang kedua apa? Hadzfuha, dengan menghilangkannya. Menghilangkan apanya? Ya-nya. Sehingga dalam keadaan waqaf tanpa ya, fama atan. Nah, ini bisa dibaca dengan
2 harakat atau 4 harakat atau 6 harakat sebagai mad arid lis sukun. Ya. Cara yang kedua, dihilangkan ya-nya sehingga dibaca apa? Atan. Gimana? Fama atan. Ya, jadi kita berhenti pada huruf nunnya. Berhenti pada nunnya, ya. Jadi nunnya disukunkan. Wal waqfu 'ala nun bisukuni aw birraum. Bisa dengan sukun murni atau dengan raum. Kalau dengan raum maka ta'nya 2 harakat saja. Ya, karena kalau dibaca dengan cara raum, ya. Ya. Maka dia dihukumi sama dengan wasalnya. Dalam keadaan wasal kan ta ini 2 harakat asli. Jadi gimana? Kalau tadi dengan sukun kan sudah ya. Fama atan gitu ya. Itu dengan nun sukun. Waqaf dengan apa? Bisa juga waqafnya dengan raum. Kalau dengan raum maka taknya 2 harakat saja. Fama atani. Ya. Masih kedengaran ni ya. Lirih gitu ya. Fama atani. Ya, itu namanya dengan raum. Nanti dibahas lagi insyaallah di bulan depannya lagi mungkin. Ya. Ternyata masih banyak yang belum kita pelajari. Dan jamaah di Al-Ghafar ini ketinggalan banyak materinya. Ya. Tapi tidak apa-apa, yang penting paham dan bisa prakteknya. Yang penting apa? Paham dan bisa prakteknya, itu tujuannya. Ya. Yang penting materi yang disampaikan itu dapat dipahami, dalam prakteknya juga bisa insyaallah. Bismillah. Oke. Ya, sekarang kita pindah ke hukum berikutnya. Terakhir sebelum kita tutup. Hukmu dha'fin wa dha'fan fi suratir Rum. Hukum bacaan atau hukum apa? Kata dha'fin dan dha'fan. Ya, yang ada di surat Ar-Rum ayat 54. Rawa Hafsun kalimatai dha'fin wa dha'fan fi Rum bi fathid dhad wa dhammiha. Ya, Imam Hafiz meriwayatkan dari Imam Asim 2 kata, dha'fin dan dha'fan. Kemudian kalau di ayatnya ini ada 3 nih ya. Dha'fin, 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 dha'fan. Atau dhu'fin, dhu'fin, dhu'fan. Ya, intinya ini. Kalau kita perhatikan di mushaf, ya, kedua kata ini dha'fin dan dha'fan itu yang ditetapkan tanda bacanya apa? Fathah. Gitu kan? Betul? Yang ditetapkan tanda bacanya waqad dubitat hatanil kalimatani fil mushaf asy-syarif bil fath. Dengan apa? Fathah. Baris atas ya. Betul? Ini sekali lagi untuk menunjukkan bahwa memang yang lebih kuat memang dengan apa? Fathah. Namun boleh ya, Imam Hafiz meriwayatkan 2 bacaan. Dengan fathah ya, dan dengan apa? Dhammah. Dotnya ini. Dotnya dibaca dengan fathah dan dhammah. Namun perhatikan ya, ada tambihat. Ada peringatannya di sini, ada ketentuannya. Ya. Di sini ada ketentuannya. Kalau dari awal kita membaca dengan fathah, maka ini semua dengan fathah. Dha'fin, dha'fin, dha'fan. Tidak asal dha'fin, dhu'fin, dha'fan. Nah, maksudnya enggak. Mohon maaf. Jadi tidak dia apa? Acak, itu tidak. Jadi harus konsisten. Kalau dari awal kita memilih fathah, Allahul ladzi khalaqakum min dha'f. Ya, maka selanjutnya sampai di sini ini juga dengan fathah dhatnya. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah.
Itu ya. Coba baca dengan fathah seperti yang saya contohkan tadi. Allahul ladzi Nah, cara yang kedua dengan dhammah. Allahul ladzi khalaqakum min du'af. Gimana? Du'af. Dhammah. Thumma ja'ala min ba'di du'fin quwwah. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. Coba baca. Baik. Oke. Cukup ya. Ini hal-hal yang patut untuk diperhatikan di dalam kita membaca Al-Quran dengan riwayat Hafiz an Asim, ya, dari jalur Syatibiyah. Ya, ada hal lainnya, ya. Jadi masih ada hal lainnya yang juga patut untuk diperhatikan, tapi kurang lebih ini cukup ya. Jadi kita bahas apa? Surat An-Naml ayat 36 berhenti pada kata atani, atan, ya, bi itsbatil ya atau bi hadzfiha, ya, yaitu dengan menetapkan ya-nya atau dengan menghilangkan ya-nya kalau berhenti. Dan sekarang ini di sini kita belajar apa? Membaca di surat Ar-Rum ayat 54 apa? Kata dha'fin dan dha'fan. Ya, fil mawadhi' tsalatsa. Ini kalau letaknya ada 3 ini ya. Terletak di 3 tempat ini ya. 1 2 3 kan? Ya. Itu semuanya dotnya, ya, pada kata dha'f dan dha'fan itu dapat dibaca dengan fathah. Ya. Dapat pula dibaca dengan dhammah. Harus konsisten, ya. Kalau dengan fathah, fathah semua. Kalau dengan dhammah, dhammah semua. Jadi boleh enggak dibaca dengan dhammah dotnya? Boleh. Walaupun al-muqaddam fil ada wa bihi dhubital mushaf. Walaupun yang lebih utama atau yang didahulukan dalam bacaannya apa? Fathah. Dan dengannya ditetapkan tanda bacanya atau di dalam ditetapkan apa? Harakatnya. Ya, jadi di dalam mushaf harakat yang ditetapkan apa? Fathah. Itulah yang lebih diutamakan. Demikian ya. Barakallahu fikum. Jelas ya? Ada pertanyaan? Insyaallah. Surat An-Naml ayat 36. Nggih. An-Naml ini. Surat An-Naml ayat 36. Ya, dan surat apa sekarang? Ar-Rum ayat 50. Ya, sekali lagi ini sebagian ya. Sekali lagi ini bukan pembatasan, hanya ini saja. Jadi kalau dikumpulkan kurang lebih ada sekitar 26. Ya. 26 cara membaca atau bacaan yang harus kita perhatikan, khususnya yang terkait dengan riwayat Hafiz an Asim. Jadi di sini ya kira-kira ini saja dulu ya, yang kalimatun Qur'aniyah laha wad'un khas. Ya, kalimat di dalam Al-Qur'an yang memiliki keadaan tersendiri atau cara baca tersendiri, gitu ya.
cara baca khusus ya, memiliki kondisi khusus gitu ya. Kalau di dalam La'alil Bayan, Syekh Samannudi rahimahullah, Syekh Ibrahim Samannudi rahimahullah mengatakan, a'jamiyyu suhilat ukhraha lihafsina wa muyilat majraha wadmum aw iftah du'fa rumin wa ata sina wa yabsutu wa thani bastata wasada fi musaytirin khudh wakila hadaini fil musaytiruna nuqila. Ini itu bait ya, syair yang ada di dalam La'alil Bayan terkait dengan apa yang kita bahas dari pertemuan sebelumnya dan hari ini. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.